Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nisatul Khairiyah, BP 191064-2017 dari S1. Pada sesi kali ini saya akan membahas materi tentang fluktuasi ekonomi dalam mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap negara konsen dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam mencapai jangka panjang, tentu suatu negara melewati jangka pendek. Namun, tidak berlangsung semut, dengan kata lain yaitu mengalami guncangan di dalam jangka pendek. Guncangan di dalam jangka pendek pada output dan kesempatan kerja ini yang disebut dengan fluktuasi ekonomi. Baiklah, pada slide berikut ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selamat menyaksikan. Di dalam jangka pendek, harga diasumsikan kaku, sedangkan di dalam jangka panjang, harga diasumsikan fleksibel dan bisa menanggapi perubahan dalam penawaran dan permintaan. Contohnya yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia mengurangi jumlah uang beredar sebesar 5%, maka akan mengurangi seluruh harga sebesar 5% termasuk upah variabel real tetap sama dan tidak menyebabkan fluktuasi output maupun kesempatan kerja. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa dalam jangka pendek tidak ada respon terhadap kebijakan tersebut. Bagaimana asumsi dari harga kaku maupun harga fleksibel tersebut mempengaruhi kinerja perekonomian? Kita akan menjawabnya menggunakan agregat demand dan agregat supply. Model penawaran agregat dan permintaan agregat memberikan kerangka kerja untuk menganalisis fluktuasi ekonomi dalam melihat bagaimana dampak kebijakan bervariasi selama horizon waktu yang berbeda. Model permintaan dan penawaran adalah model yang mengaitkan interaksi di antara banyak pasar. Kita akan mulai dengan permintaan agregat. Apa yang dimaksud dengan permintaan agregat? Permintaan agregat adalah hubungan jumlah output yang diminta dengan harga agregat. Di sini kita menggunakan teori kuantitas untuk memberikan turunan sederhana dari kurva permintaan agregat. Kita ingat bahwa teori kuantitas uang adalah M per V sama dengan P dikali Y, di mana M ini adalah jumlah uang yang beredar, V perputaran uang, P tingkat harga, dan Y jumlah output. Di sini, jumlah uang beredar menentukan nilai nominal outputnya. Persamaan dari teori kuantitas uang tadi dapat kita tulis kembali dengan M per P sama dengan M per P pangkat D sama dengan KY. K kecil di sini adalah C per V yang merupakan parameter yang menentukan berapa banyak uang yang orang ingin pegang. Untuk setiap jumlah uang yang beredar, M, dan perputaran uang V yang tetap. Persamaan kuantitas menghasilkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan output Y per kurvanya yaitu miring ke bawah. Artinya, semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah keseimbangan real. Oleh karena itu, semakin rendah juga jumlah barang dan jasa yang diminta. Selanjutnya yaitu pada slide berikutnya,
bentuk kurva permintaan agregat yang miring dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini mengimplementasikan bahwa pada M tertentu, apabila transaksi meningkat, maka membutuhkan lebih banyak dolar. Jumlah transaksi dan jumlah barang dan jasa yang dibeli harus turun. Jika jumlah uang yang beredar berubah, maka kurva permintaan agregat juga akan ikut berubah. Slide berikutnya adalah menunjukkan tentang pergeseran kurva permintaan agregat. Penurunan jumlah uang beredar berdampak pada pengurangan nilai nominal output PY, yang mana artinya untuk setiap harga tertentu P, output Y lebih rendah. Hal ini akan menggeser kurva dari AD0 ke AD1. Dan sebaliknya, apabila terjadi kenaikan JUB, maka akan meningkatkan nilai nominal output PY. Untuk setiap tingkat harga dan output lebih tinggi. Oleh karena itu, kenaikan JUB akan menggeser kurva AD ke kanan dari AD0 ke AD2. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana dengan penawaran agregat. Apa itu penawaran agregat? Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Kurva penawaran agregat ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kurva penawaran agregat jangka panjang atau biasa disebut dengan long run aggregate supply, dan yang kedua yaitu kurva penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply. Kurva penawaran agregat jangka panjang. Menurut model klasik, Y tidak tergantung pada P, sehingga Y sama untuk setiap P. Oleh karena itu, bentuk kurva AS adalah vertikal. Akibatnya, perubahan agregat demand hanya akan mempengaruhi P. Tingkat output ini disebut dengan kesempatan kerja penuh atau full employment. Pada kondisi full employment ini, sumber daya perekonomian sudah dioptimalkan dan pengangguran berada pada tingkat wajarnya atau pada tingkat alamiahnya. Pada slide berikutnya akan ditunjukkan tentang pergeseran permintaan agregat jangka panjang. Jika di dalam jangka panjang money supply-nya diturunkan, maka kurva permintaan agregat akan bergeser ke kiri, yaitu dari AD1 ke AD2. Akibatnya, P mengalami penurunan dari P1 ke P2. Tetapi Y tetap terlihat pada grafik bahwa perubahan dalam AD hanya akan mempengaruhi harga, namun tidak pada output atau kesempatan kerjanya. Selanjutnya yaitu kurva penawaran agregat jangka pendek. Terlihat pada gambar, perubahan di dalam permintaan agregat akan mempengaruhi tingkat outputnya. Pergeseran permintaan agregat dari AD1 ke AD2 akan menyebabkan penurunan Y, yaitu dari Y1 ke Y2. Berikutnya adalah pergeseran permintaan jangka pendek. Keseimbangan awal berada pada titik A,
seperti yang ada pada gambar. Penurunan agregat demand, misalnya karena money supply-nya mengalami penurunan, maka akan mengakibatkan atau menggeser perekonomian dari titik A ke titik B. Sehingga Y mengalami penurunan di bawah tingkat wajarnya, atau telah terjadi resesi. Akibatnya apa? Akibatnya yaitu upah dan harga mengalami penurunan. Penurunan pada tingkat harga berangsur-angsur akan menggerakkan perekonomian yang ke bawah sepanjang kurva permintaan agregat ke titik C, yang merupakan equilibrium jangka panjang yang baru. Sebelumnya yaitu di titik A. Pada equilibrium jangka panjang yang baru ini, yaitu pada titik C, output dan kesempatan kerja kembali pada tingkat alamiahnya, tetapi harga menjadi lebih rendah dibandingkan pada equilibrium sebelumnya, yaitu pada titik A. Maka dari sini muncullah suatu pertanyaan. Kapan terjadinya equilibrium jangka panjang tersebut? Keseimbangan jangka panjang terjadi ketika perekonomian berada pada perpotongan short run aggregate supply dengan long run aggregate supply. Kita perhatikan penurunan permintaan agregat karena penurunan jumlah uang yang beredar. Penurunan JUB ini akan menggeser kurva AD dari AD1 ke AD2. Dalam jangka pendek, hal itu ditunjukkan oleh pergeseran perekonomian dari titik A ke titik B, sehingga output mengalami penurunan di bawah tingkat alamiahnya. Penurunan tingkat output akan mempengaruhi permintaan terhadap tenaga kerja. Kenapa? Karena permintaan terhadap tenaga kerja merupakan permintaan turunan dari permintaan terhadap output. Dampaknya yaitu dari permintaan yang rendah adalah harga menjadi turun, dan akhirnya dalam jangka panjang equilibrium di titik C yaitu output dan kesempatan kerja kembali ke titik atau ke tingkat alamiahnya, tetapi harga lebih dibandingkan di titik C atau lebih tinggi dibandingkan di titik C, di titik A. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, fluktuasi dalam perekonomian disebabkan oleh perubahan dalam permintaan agregat dan penawaran agregat. Perubahan eksogen dalam kurva inilah yang disebut dengan guncangan, yang mana terdiri dari dua guncangan, yaitu guncangan pada kurva AD dan guncangan pada kurva AS. Terkait dengan hal tersebut, akan mendorong pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau kebijakan yang tujuannya yaitu untuk mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek yang biasa disebut dengan kebijakan stabilisasi. Yang pertama, guncangan permintaan agregat. Misalnya, peluncuran kartu kredit. Dampak dari peluncuran kartu kredit ini adalah jumlah uang yang ingin kita pegang mengalami penurunan. Kecepatan peredaran uang akan mengalami kenaikan, dan jika M konstan, maka P dikali Y akan mengalami kenaikan. Permintaan agregat akan meningkat, dan dalam jangka pendek Y juga akan meningkat. Upah menjadi meningkat dan P menjadi meningkat,
sehingga perekonomian berangsur-angsur kembali ke tingkat alamiahnya. Slide berikutnya adalah guncangan penawaran agregat atau agregat supply. Guncangan penawaran agregat adalah guncangan pada perekonomian yang bisa mengubah produksi barang dan jasa, yang mana sering disebut dengan guncangan harga. Guncangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu hama yang menghancurkan pertanian, sehingga menyebabkan produksi menurun. Yang kedua, kenaikan agresivitas serikat pekerja yang menuntut kenaikan upah sehingga mendorong produsen untuk mengurangi tenaga kerjanya, dan dampaknya yaitu dengan penurunan output. Guncangan penawaran agregat lainnya yaitu karena adanya organisasi kartel dunia yang mampu mempengaruhi supply. Pada slide terlihat adanya guncangan penawaran yang memperburuk perekonomian. Hal tersebut ditunjukkan oleh pergeseran kurva AS jangka pendek yang bergerak ke atas, seperti pada grafik. Apabila kurva AD tetap konstan, maka perekonomian bergerak dari titik A menuju titik B. Tingkat harga menjadi naik dan jumlah output menjadi turun. Dan ketika harga turun, perekonomian kembali ke tingkat alamiahnya, yaitu di titik A. Selanjutnya adalah mengakomodasikan guncangan penawaran. Berdasarkan slide tersebut, terlihat bahwa guncangan penawaran akan mempengaruhi kurva AS jangka pendek sehingga akan menggeser garis SRAS dari SRAS1 ke SRAS2. Ketika mempertahankan AD tetap konstan, perekonomian mengalami penurunan. Dan ketika mencoba meningkatkan permintaan agregat, yaitu dengan mengakomodasikan guncangan penawaran, akibatnya yaitu P mengalami kenaikan dan Y, dan walaupun Y tidak mengalami perubahan atau Y tetap. Demikianlah materi kali ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.